terima kasih Pak Toto udah hadir di kegiatan seminar kali ini untuk memberikan testimoni nanti ya. Pertama support tentunya, support untuk Mbak Septia. Kemudian nanti kami minta perkenan Bapak untuk memberikan testimoni. Oke, kami perkenalkan bertindak selaku penguji. Narasumber kita adalah Bapak Yuni Prastio Budi Ilmawan SIP MSc MXDev. Beliau adalah pejabat di BKPP Kabupaten Sleman. Yang nanti kita sangat berharap dari pengalaman beliau berkarir di Kabupaten Sleman bisa memberikan masukan yang bermakna bagi konsep rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Mbak Septia. Ya. Kami silakan Mbak Septia presentasi, waktunya 15 menit untuk presentasi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuni Prasetyo Budi Ilmawan SIP MSc MECDev selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Tri Urip Waluyo Putro SOS MT selaku coach dan moderator seminar rancangan aktualisasi, dan yang saya hormati pula Bapak Toto Suroto SPD selaku mentor rancangan maupun kegiatan aktualisasi ke depan. Bapak, perkenalkan saya Septia Darmayanti. Mohon izin untuk share screen ya, Pak. Ya, silakan Mbak. Sudah ada belum ya, Pak? Belum, masih proses mungkin ya. Oke. Belum kelihatan. Oke. Gimana Mbak Tia? Oke, sudah Mbak, sudah. Oke. Tinggal di slideshow ya. Oh, oke, Pak. Bapak, saya mohon izin untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Pepes PowerPoint Slideshow sebagai upaya meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan Kabupaten Sleman. Nah, adapun tempat di mana saya bertugas yaitu di SD Negeri Mayangan. Kebetulan SD Negeri Mayangan ini merupakan sekolah dasar di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yang beralamat di Dusun Mayangan, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Adapun identifikasi isu yang saya dapatkan selama ketugasan di sana, yaitu yang pertama, kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan. Yang kedua, menurunnya motivasi belajar siswa SD Negeri Mayangan. Yang ketiga, tidak terkontrolnya keseluruhan kegiatan siswa SD Negeri Mayangan. Dan yang keempat, kecenderungan kecanduan game saat pandemi. Nah, dari keempat isu yang ada, saya ini menggunakan teknik analisis isu APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Maka saya memperoleh isu-isu aktual, isu-isu yang strategis. Yang pertama, kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan. Dan yang kedua, menurunnya motivasi belajar siswa SD Negeri Mayangan. Seperti itu. Kemudian dari kedua isu strategis ini, saya menggunakan teknik analisis USG untuk menetapkan isu terpilih yang lebih kuat, yaitu kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI di SD Negeri Mayangan. Ya, di sini ada pun isu masalah yang terpilih, yaitu kurangnya keefektifan kegiatan belajar mengajar PAI yang dilatar belakangi oleh keterbatasan fasilitas siswa, ya, misalnya tidak memiliki gadget sendiri, yang kedua terbatasnya kemampuan IT siswa dan orang tua, dan yang ketiga kondisi ekonomi atau kemampuan membeli kuota internet yang sangat minim. Nah, ketiga isu ini sehingga menimbulkan dampak, yaitu tidak tercapainya target pembelajaran, menurunnya semangat belajar siswa, dan menurunnya hasil penilaian. Adapun gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan, yaitu dengan memanfaatkan Microsoft Office PowerPoint Slideshow atau biasa dikenal dengan PowerPoint interaktif,
yang meliputi penyusunan rancangan aktualisasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, dan mempresentasikan laporan pelaksanaan aktualisasi yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS serta tugas dan fungsi seorang ASN. Adapun tujuan aktualisasi ini diharapkan dapat saya sendiri bisa melaksanakan tugas sebagai ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan NKRI. Tujuan yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri Mayangan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar PAI dengan memanfaatkan media PowerPoint interaktif pada siswa di SD Negeri Mayangan sebagai salah satu kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Indonesia. Adapun manfaat aktualisasi bagi peserta atau saya sendiri yaitu dapat meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas jabatan, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan peserta. Nah, lalu bagaimana dengan siswa? Nah, manfaat bagi siswa yaitu yang pertama menambah pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran PAI, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada pelajaran PAI. Sedangkan bagi instansi sendiri, yaitu dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan SD Negeri Mayangan, meningkatkan kualitas pelayanan SD Negeri Mayangan. Nah, di sini juga penulis menuliskan manfaat untuk stakeholders yang harapannya bisa menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran PAI dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan proses pembelajaran PAI. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama aktualisasi, ada 9 kegiatan totalnya, Bapak. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan diskusi atau konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah dan coach terkait rencana kegiatan aktualisasi. Nah, ini tahapan kegiatannya mulai dari mempersiapkan ide dari saya sendiri, kemudian ide tersebut saya sampaikan kepada mentor untuk meminta izin dan mendiskusikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan mentor. Teknisnya maksudnya seperti itu, dan mencatat saran, mendokumentasikan proses konsultasi dengan mentor, lalu menindaklanjuti kegiatan sesuai arahan. Output yang dihasilkan, yang pertama catatan dan masukan hasil diskusi dari mentor dan coach. Yang kedua persetujuan mentor tentang teknis rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Adapun nilai dasar aneka yang pertama yaitu akuntabilitas, jadi di mana adanya kejelasan dan tanggung jawab. Adanya kejelasan terkait rencana kegiatan aktualisasi dan tanggung jawab peserta terhadap rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada nilai nasionalisme, yaitu memohon masukan dari mentor maupun coach agar menghasilkan konsep rencana kegiatan aktualisasi yang lebih baik. Poin yang ketiga, nilainya adalah etika publik, yaitu penulis cermat dalam membuat konsep rencana kegiatan aktualisasi. Yang keempat, komitmen mutu, yaitu memberikan hasil pemikiran yang konstruktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan isu. Sedangkan yang terakhir, anti korupsi, yaitu menyampaikan isu dengan jujur, sesuai keadaan, dan tidak ada rekayasa. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pemberitahuan kepada guru yang mengajar di kelas 2 dan 5 tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Karena di sini saya mengambil sampel, Bapak. Kebetulan saya guru mapel PAI yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan saya mengambil sampel 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 5. Nah, adapun tahapan kegiatannya yaitu berkoordinasi dengan guru yang terkait tentang jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan yang kedua bermusyawarah tentang membuat jadwal kegiatan pembelajaran untuk kelas 2 dan kelas 5. Nah, hasil yang dicapai dari tahapan kegiatan ini menghasilkan jadwal kegiatan pembelajaran, yaitu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Mohon maaf Bapak, untuk nilai dasar anekanya saya jelaskan secara keseluruhan atau bagaimana nggih? Lewat aja, lewat. Oh, Nanti iya, kalau penguji perlu klarifikasi. Oke, lewat baik, aja, Mbak. Bapak. Ya. Nah, adapun kegiatan yang ketiga yaitu penulis membuat RPP PAI kelas 2 dan 5.
Tahapan kegiatannya, pertama, penulis menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan materi pembelajaran, seperti laptop, buku pemetaan KI dan KD, tentunya yang esensial, KD esensial, karena masih dalam pembelajaran daring pandemi COVID, buku guru dan buku siswa PAI dan budi pekerti kelas 2 dan kelas 5. Yang kedua, memetakan materi PAI kelas 2 dan kelas 5, dan yang ketiga, membuat RPP-nya. Adapun output yang akan dihasilkan adalah RPP, dokumen RPP kelas 2 dan kelas 5. Kegiatan yang keempat yaitu membuat bahan ajar dengan menggunakan media pepes. Ya, mohon maaf, jadi Bapak ini saya singkat PowerPoint slideshow ini menjadi pepes, seperti itu biar gampang. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan ajar materi seperti laptop, RPP, buku guru dan buku siswa, kelas 2 dan kelas 5, dan aplikasi Microsoft Office PowerPoint tentunya. Yang kedua, membuka aplikasi tersebut, dan yang ketiga, mendesain materi pembelajaran dengan memakai aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Adapun output yang akan dihasilkan yaitu file bahan ajar materi PAI dan budi pekerti kelas 2 dan kelas 5. Ya, kegiatan yang kelima yaitu pembuatan poster ajakan semangat belajar dari rumah. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis yang pertama, menyiapkan alat yang akan digunakan untuk pembuatan poster yaitu laptop. 2. Membuka aplikasi web Canva. 3. Mendesain poster melalui aplikasi web Canva. 4. Minta saran kepada mentor ataupun teman sejawat ataupun guru-guru terkait dengan desain yang dibuat. 5. Melakukan perbaikan desain poster sesuai saran dari mentor atau teman sejawat. Dan yang keenam, mengunduh hasil desain poster dari aplikasi web Canva. Adapun output yang dihasilkan yaitu file yang berbentuk JPEG atau foto poster yang berisi ajakan agar semangat belajar dari rumah. Nah, kegiatan yang keenam yaitu membuat kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran. Tahapan kegiatannya meliputi 1. Menyiapkan alat yang akan digunakan untuk membuat kuesioner, yakni laptop, dan membuka aplikasi Google Formulir di google.com seperti itu. 2. Menyiapkan indikator dan merumuskan keberhasilan pembelajaran. 3. Membuka aplikasi Google Form. 4. Membuat kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran di Google Form. 5. Meminta saran kepada mentor atau teman sejawat terkait indikator kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan perbaikan konsep kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran di Google Form sesuai saran dari mentor ataupun teman sejawat. Nah, output yang akan dihasilkan yaitu file kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran di Google Form. Kegiatan yang ketujuh yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini merupakan kegiatan inti dari kegiatan aktualisasi. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum belajar di rumah masing-masing. Yang kedua, membagikan bahan ajar materi via WhatsApp group kelas 2 dan kelas 5. Ketiga, guru memberikan instruksi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan via WhatsApp group kelas 2 dan kelas 5, tentunya dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk semangat belajar meski dari rumah, taat beribadah, gemar membaca, dan hormat patuh pada orang tua. Seperti itu pemberian motivasinya. Nah, output yang diharapkan, outputnya adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran daring dengan efektif. Adapun yang ke-8, kegiatan yang ke-8 yaitu melakukan penilaian pembelajaran, karena pasti setiap proses pembelajaran akan ada kegiatan menilai. Yang pertama, tahapan kegiatannya yaitu guru mengirimkan soal atau tugas terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 2, siswa mengerjakan tugas di rumah masing-masing. 3, siswa mengerjakan tugas pada guru, mengirimkan tugas pada guru via WhatsApp, ini chat pribadi, bukan di grup. Dan menerima jawaban. Jadi siswa langsung menerima jawaban nilai yang diperoleh. 4, guru mengajak siswa untuk berdoa setelah belajar. 5, guru mengirimkan link Google Form via WhatsApp group. 6, siswa mengisi lembar keberhasilan pembelajaran di Google Form. Seperti itu. Nah, output yang dihasilkan yaitu terlaksananya kegiatan penilaian daring dengan efektif. Siswa dapat mengerjakan dan mengirimkan tugas.
Adapun kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan 9, evaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, tahapan dari kegiatan ini yang pertama membuat deskripsi catatan peningkatan keefektifan pembelajaran daring. 2. Menganalisis hasil perbandingan kegiatan pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media PPS atau PowerPoint slideshow. 3. Menyusun laporan hasil kegiatan. 4. Mengevaluasi dan refleksi kegiatan yang telah dilaksanakan. 5. Menyampaikan evaluasi kegiatan aktualisasi kepada mentor dan rekan sejawat. Nah, outputnya yaitu dokumen laporan evaluasi kegiatan aktualisasi. Seperti itu, Bapak. Nah, ini ada gambaran jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, yaitu melakukan diskusi, konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan penulis nanti pekan 4 di bulan Juli tanggal 29. Kegiatan yang kedua, pemberitahuan kepada guru yang mengajar di kelas 2 dan kelas 5 tentang pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli. Adapun pembuatan RPP kelas 2 dan kelas 5 itu saya lakukan selama 3 hari, dari tanggal 31, kemudian tanggal 2, dan tanggal 3 Agustus. Kegiatan yang keempat yaitu membuat bahan ajar menggunakan media PPS yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus tanggal 4 sampai tanggal 6 selama 3 hari. Dan kegiatan yang kelima akan dilaksanakan pada bulan 7 yaitu pembuatan poster ajakan semangat belajar dari rumah. Untuk membuat kuesioner tentang keberhasilan pembelajaran akan saya laksanakan pada pekan 2 di bulan Agustus yaitu di tanggal 9. Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya, ini akan saya laksanakan di pekan 2 sampai pekan 5 di bulan Agustus. Nah, karena saya mapel PAI hanya diberi waktu 1 minggu 1 kali untuk melakukan pembelajaran PAI, nah maka di sini saya menuliskannya langsung mencantumkan tanggalnya, Bapak. Tanggal 11 dan 13, tanggal 18 dan 12, tanggal 24 dan 27, dan tanggal 31. Kegiatan yang ke-8 yaitu melakukan penilaian pembelajaran, yaitu akan dilaksanakan insya Allah pekan 1 bulan September tanggal 3 dan pekan 2 bulan September tanggal 7 dan tanggal 10. Nah, ini untuk evaluasi kegiatan aktualisasinya mungkin setelah tanggal 10. Nah, ini kenapa saya merancangkan di pekan 3. Ini mungkin sekalian dengan seminar aktualisasi seperti itu, Bapak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan saya banyak salah. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septia. Oke, berikut Pak Toto Suroto selaku mentor. Kami silakan Pak untuk bisa memberikan testimoni ya. Yang pertama, menginformasikan, memastikan, meyakinkan pada kami bahwa gagasan yang ditawarkan oleh Mbak Septia itu memang satu hal yang baru ya, gagasan baru yang selama ini belum pernah ada di unit kerja. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan juga merupakan kegiatan yang selama ini sama sekali belum dilakukan di unit kerja. Sekaligus kegiatan itu diyakini akan menjadi solusi untuk pemecahan isu. Kemudian yang ketiga adalah nanti Bapak kami minta untuk bisa memberikan testimoni pernyataan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang sementara sedang kita seminarkan. Baik. Oke, silakan Pak Anjay, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, perkenalkan nama saya Bapak Toto Suroto, Kepala Sekolah SD Negeri Mayangan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Tia, ini maaf sebelumnya, Mbak Tia itu adalah guru satu-satunya guru agama di tempat saya, dan dia orangnya sangat jujur dan disiplin dan rajin dan bersemangat. Dan anak-anak SD Negeri Mayangan itu sangat senang sekali dengan Mbak Tia ini. Apalagi setelah Mbak Tia dalam melaksanakan aktualisasi sangat menarik dan menyenangkan. Di dalam menyampaikan sangat mampu
dan sangat baik walaupun toh keadaan dalam pandemi atau COVID-19. Ini tetap Mbak Septia ini tetap melaksanakan secara daring dan secara rutinitas dikerjakan dengan semua siswa. Dan setelah Mbak Tia atau Ibu Tia Septian Darmayanti SPD ini dengan memanfaatkan media pepes, ini sangat membantu sekali anak-anak dan orang tua. Karena di dalam pembelajaran daring lebih mudah dan menarik, sehingga anak-anak lebih senang dan menarik yang disampaikan oleh Bu Tia tadi. Jadi sehingga anak itu merasa senang dan merasa nyaman, sehingga ilmunya yang disampaikan dari Mbak Tia ini betul-betul dirasakan oleh anak-anak. Karena saya melihat pada waktu itu, pada waktu daring dengan anak itu, anak-anak selalu istilahnya apa ya, dengan Mbak Tia itu dekat sekali. Sehingga dalam pelaksanaan yang disampaikan Mbak Tia ini benar-benar menguntungkan untuk sekolah khususnya dan membantu sekali pada anak-anak didik dan orang tua. Jadi sekali lagi Mbak Tia di dalam penyampaikan aktualisasi ini sangat bagus menurut saya, dan ini betul-betul bermanfaat sekali untuk sekolah. Demikian Bapak dari saya. Apabila mungkin ada kekurangannya di dalam saya menyampaikan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto ya. Jadi intinya Pak Toto mendukung untuk implementasi dari rancangan aktualisasi yang nanti akan dilaksanakan ya oleh Mbak Septia. Betul Bapak. Betul Bapak. Oke. Baik, kepada Pak Prastyo, kami silakan untuk bisa mengklarifikasi pokok-pokok yang sudah disampaikan penyaji, memberikan catatan, saran masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut dari draft yang sudah disusun. Kami silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Tia, alhamdulillah ini rancangan aktualisasinya sudah bisa dipaparkan. Beberapa catatan yang ingin saya mintakan penjelasannya. Yang pertama, alasan pemilihan model PowerPoint ini apa, Pak? Mungkin slideshow-nya bisa ditayangkan kembali, Pak. Jangan dimatikan dulu. Oh, oke, Bapak. Sebentar. Ya, dibuka di slideshow yang identifikasi masalah tadi, Mbak. Oh iya, baik, Pak. Oke. Iya, niki. Yang, Ini Bapak. Yang setelahnya. Ini. Nah, ini. Ya, bertanya atau saya mohon kejelasannya kenapa Mbak Tia itu milih yang model yang kemudian jenengan singkat jadi pepes itu. Nilai plusnya apa? Ya, jadi yang pertama Bapak, karena saya memang menguasai PowerPoint seperti itu, dan tidak mungkin apabila saya melakukan aktualisasi di luar kemampuan saya. Yang pertama itu Bapak. Nah, yang kedua, karena media PowerPoint ini mudah digunakan, baik untuk saya sendiri maupun untuk anak-anak. Di sisi lain, tidak perlu membutuhkan kuota yang memang harus banyak, Pak, seperti membuka YouTube seperti itu. Kalau YouTube kan harus banyak terus kuotanya. Dan kalau media PowerPoint tersebut saya kirim, itu nanti bisa di-download, langsung di-download, offline pun masih bisa dibuka
ya sewaktu-waktu misal anak-anak ingin belajar lagi masih bisa Pak tanpa kuota yang harus banyak. Yang kedua karena media PowerPoint slideshow atau media PowerPoint interaktif ini merupakan media yang memang sederhana tapi menarik Bapak, menarik karena di dalamnya materi PA ini saya kemas sedemikian rupa, tidak monoton dan tidak terlalu panjang Pak, hanya poin-poin terpenting yang dipenuhi dengan animasi. Tentunya karena sekolah dasar masih suka dengan yang bergambar, yang berwarna seperti itu Pak. Jadi saya milih untuk media PowerPoint seperti itu. Dan tidak hanya sampai di situ Bapak, ternyata setelah saya tinjau kembali media PowerPoint ini bisa saya gunakan di waktu tidak pembelajaran daring ataupun di waktu tatap muka secara nyata di kelas seperti biasa seperti itu, ataupun bisa saya gunakan ketika memang kalau harus membuat saya untuk melakukan tatap muka secara online itu masih bisa saya manfaatkan seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Nah, sedikit catatan saya di pesan Mbak Tia tadi di awal menyebutkan karena faktor saya yang menguasai kan gitu. Ya. Ini yang menjadi catatan itu jangan jadi, menurut saya jangan jadi pertimbangan utama karena ini sasarannya adalah siswa. Jadi kita fokusnya ke siswa dulu. Iya, baik Bapak. Nilai negatif. Suatu saat mungkin Mbak Tia itu tidak menguasai sebuah aplikasi, tapi kalau itu memang siswa ini senang pakai aplikasi itu, suka tidak suka Mbak Tia harus belajar. Jadi itu jangan jadi pertimbangan utama. Iya, baik Bapak. Jadi pertimbangan adalah faktor 3 ini, keterbatasan fasilitas siswa, kemampuan IT siswa dan orang tua, dan juga kondisi ekonomi, kemampuan membeli kuota internet. Jadi ini yang menjadi pertimbangan utama yang harus sampai jelaskan kenapa memilih model inovasi berupa PowerPoint itu. Okay. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mohon nanti saya nggak tahu apakah sudah dimunculkan dalam proposalnya atau belum. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum itu catatan saya. Kemudian yang kedua, di tahapan yang saya yang tertarik ada evaluasi pencapaian. Ada tadi ya, berupa pembuatan kuesioner, betul ya? Iya, Pak. Terus. Nah, ini kira-kira indikator apa yang nanti akan sampean buat di sana, Mbak, untuk mengukur tingkat keberhasilan itu? Iya. Jadi indikatornya yang pertama, apakah memang siswa itu menerima materi dengan baik. Misal, apakah materi yang saya kirim sudah tersampaikan, sudah mereka download, atau sudah mereka buka, seperti itu, Pak. Dan saya harus melihat di notifikasi yang saya kirim, apakah masih ada siswa yang memang belum menerima pesan atau materi dari saya, seperti itu. Dan dari situ saya harus memastikan, seperti itu, Pak. Dan untuk indikator-indikatornya mungkin saya mau membuat lewat Google Form pertanyaan-pertanyaan seputar apakah siswa tersebut memang mendownload, membuka, terus bagaimana isinya menarik atau isinya mudah dipahami atau tidak, dalam mengakses atau mengoperasikannya mudah atau kesulitan, seperti itu Bapak. Insya Allah akan saya rancang indikatornya. Kurang lebih seperti itu garis besarnya. Berarti itu nanti evaluasi dari pelaksanaan kegiatannya ini, nggih? Nggih. Karena kan di sini saya berusaha untuk meningkatkan kembali keefektifan dalam belajar mengajar PAI. Jadi usaha saya dengan mengirimkan kuesioner tadi setelah dilaksanakannya pembelajaran, seperti itu Bapak. Ya, itu yang memang saya sangat tertarik itu karena yang namanya proyek urban itu pasti harus ada indikator before and after-nya. Ini mungkin besok di hasilnya tingkat pencapaiannya seperti apa sesuai dengan kegiatan jenengan yang sudah ditulis itu mohon dicantumkan dalam laporan aktualisasinya. Iya, baik Bapak. Oke, terima kasih Pak Tri. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini saya catat dulu ya. Saya takutnya nanti Mbak Septi kelewatan juga tidak mencatat ya. Jadi harapan dari Pak
Pak penguji ya, Pak Pras, terutama tadi Mbak di evaluasi ya, tadi di klarifikasi tentang indikator, Mbak Septi sudah bisa menjelaskan itu, tinggal nanti di laporan aktualisasi tunjukkan hasil dari evaluasinya, mengkomparasikan before after-nya. Ya, ini menjadi catatan khusus dari penguji. Ini sebagai sebuah janjinya Mbak Septian yang nanti akan ditagih Pak Prasetyo pada saat seminar aktualisasi. Ya. Iya. Oke ya. Oke, mungkin ada feedback dari Mbak Septia dulu. Ya. Kalau dari saya sendiri, Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prasetyo atas sarannya. Insya Allah akan saya laksanakan. Dan untuk mentor saya, Pak Toto Suroto, dan Pak Tri selaku coach saya, mudah-mudahan saya masih bisa melakukan kegiatan aktualisasi sesuai tepat waktu dan diberi kesehatan gitu sehingga kegiatan aktualisasi bisa berjalan dengan lancar dan semestinya seperti itu Bapak. Ya Insya Allah masukan dari Bapak penguji, Bapak Prasetyo akan saya ini proses seperti itu Bapak. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, baik ya Mbak Septia. Jadi saya ucapkan selamat ya atas pencapaian panjenengan bisa sampai pada tahapan rancangan aktualisasi panjenengan disetujui dengan beberapa masukan dari penguji. Ya, saya ucapkan selamat untuk itu. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Toto sudah mendampingi Mbak Septia. Iya. Tapi kami masih berharap dukungan Pak Toto lebih lanjut pada saat nanti Mbak Septia mengimplementasikan rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Iya, Bapak. Oke, Mbak Septia. Pesan saya, panjenengan sudah sampai pada satu titik pencapaian ini dan ini nggak mudah ya. Iya, Pak. Tapi tolong setiap pencapaian itu selalu akan ditransformasikan pada capaian berikutnya. Ya. Jadi orientasi ASN itu kan selalu progresif ya, tidak berhenti pada satu titik pencapaian. Capaian berikutnya adalah ruangnya udah ada, ruangnya adalah agenda habituasi. Dan tunjukkan bahwa Anda akan ada sampai pada pencapaian di mana semua kegiatan ini akan dilaksanakan, diimplementasikan, termasuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Ya, Insya Allah Bapak. Dan semua itu nanti janji itu akan ditagih pada saat laporan aktualisasi. Ya, bagaimana aktualisasi itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, itu satu, effort, semangat, spirit panjenengan dijaga, kesehatan, kemudian mengkonsultasikan dengan mentor, berdiskusi dengan guru-guru senior yang ada di sana, sehingga itu menjamin, memastikan panjenengan bisa lalui aktualisasi dengan baik. Saya kira itu ya, Mbak Septia ya. Iya, Pak. Oke, baik, saya kira cukup ya seminar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Mbak Septia, terima kasih Pak Toto. Ya, Kita ketemu lagi di seminar laporan aktualisasi. Ya, makasih. Oke, kepada Pak Prasetyo, terima kasih Pak untuk masukannya. Dan kita sepertinya akan rehat dulu ya. Rehat dulu, istirahat dulu, isoma dulu. Kita mulai lagi jam berapa Pak Pras? Nah, derek mawar, jam 1. Jam 1 ya, ada waktu 27 menit untuk istirahat Pak ya. Tetap Pak ya, 27 ya. Insya Allah. Oke, berarti kita nanti start lagi jam 1. Oke, kita rame-rame live ini. Ya. Tapi saya tuan rumah, saya akan live terakhir, mengantarkan panjenengan semua live. Ya. Terima kasih Bapak. Saya izin live. Monggo. Oke, izin dulu Bapak. Monggo Pak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus